Hai Sobat Gana, kembali lagi di Liputan Gana Pers bersama aku Desa dan Rama. Pada liputan kali ini, SMA Pariwisata Saraswati Klungkung sedang melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2025-2026. Pada kegiatan kali ini, para siswa baru diajak untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib sekolah, serta untuk membentuk karakter mereka sebelum memulai jenjang pendidikan yang baru. Penasaran bagaimana sih kegiatan MPLS tahun ini? Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton liputan Gana Pers ini. Klungkung, 21 Juli 2025, SMA Pariwisata Saraswati Klungkung memulai rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Senin 21 Juli 2025 dengan beragam agenda pengenalan sekolah serta penanaman nilai karakter. Hari pertama MPLS dibuka dengan upacara bendera di lapangan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, disusul dengan pemotongan pita dan pelepasan balon sebagai simbol dimulainya perjalanan peserta didik baru di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung. Setelah pembukaan resmi, peserta didik baru diarahkan menuju aula sekolah untuk mengikuti rangkaian materi yang menjadi bagian penting dari pengenalan lingkungan dan nilai-nilai dasar sekolah. Kepala Sekolah SMA Pariwisata Saraswati Klungkung DRS I Gusti Made Suberate MAG membuka sesi pertama dengan menjelaskan profil sekolah termasuk sejarah, visi misi, dan budaya yang ditanamkan di sekolah. Beliau juga menekankan pentingnya disiplin, etika, dan keterlibatan siswa dalam menjaga nama baik sekolah. Berlanjut ke materi berikutnya, Iwayan Aristane SS selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum menyampaikan struktur kurikulum, profil lulusan, dan cara belajar efektif. Peserta didik dibekali pemahaman tentang bagaimana sistem pembelajaran berjalan, serta tips belajar mandiri, kreatif, dan terorganisir agar mampu beradaptasi dengan dunia SMA. Sesi ketiga disampaikan oleh I Gede Oke Wirasatya SPD yang membahas isu aktual bertema literasi digital dan bahaya judi online. Beliau mengajak siswa untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, etis, dan beretika, serta menghindari jebakan konten negatif yang banyak menyasar generasi muda. Usai istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan materi dari perwakilan BNN Kabupaten Klungkung, Komang Tri Atyani Rahayu, tentang keselamatan dan kesehatan sekolah, termasuk bahaya narkoba dan pencegahan HIV atau AIDS. Kegiatan hari pertama ditutup dengan paparan dari I Gusti Ngure Oke Sanjaya SPD yang memperkenalkan konsep wawasan Wiyate Mandala, budaya lingkungan sekolah, dan pentingnya pencegahan stunting. Hari kedua, Selasa 22 Juli 2025, diawali dengan materi membangun karakter melalui nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila oleh DRS Imade Kasjana. Dilanjutkan oleh DRS Iwayan Sudiane MM yang membahas budaya sekolah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penanggulangan kekerasan anak dan tata tertib sekolah. Setelah istirahat, DRS I Dewa Ketut Ngurah Susilo menyampaikan pentingnya sikap kepariwisataan di sekolah berbasis kejurusan ini. Peserta didorong untuk menjaga citra sekolah dan daerah sebagai bagian dari masyarakat pariwisata Bali. Dari Koramil, Inengah Sudiase hadir menyampaikan pemahaman kepada peserta mengenai bela negara dan semangat nasionalisme yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi era global.
disusul oleh materi etika dan budi pekerti Hindu dari PHDI Kabupaten Klungkung, Iputu Suwarte SHMM. Peserta dibimbing untuk membentuk kepribadian yang luhur dan harmonis dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Hari kedua ditutup dengan pengenalan organisasi dan ekstrakurikuler yang dikoordinasikan oleh I Gusti Ayu Triska Sri Urmila Dewi SPD bersama siswa-siswi perwakilan organisasi dan ekstrakurikuler. Rangkaian kegiatan MPLS ditutup pada Rabu 23 Juli 2025 di Wantilan Pura Golawah. Pagi hari diawali dengan kegiatan pertemuan pagi ceria di mana seluruh siswa baru dan kelas 11 bersama-sama melaksanakan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Kegiatan dilanjutkan dengan pembersihan atau mereresik di areal Pura Golawah, persembahyangan bersama, dan dilanjutkan dengan kegiatan lomba yel-yel antar kelompok MPLS di Wantilan Pura. Suasana penuh semangat dan kekompakan terasa, menumbuhkan rasa kebersamaan antar peserta didik baru. Setelah istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan upacara penutupan MPLS, diikuti dengan pengumuman juara lomba, serta sesi perkenalan guru yang mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan secara hangat dan penuh antusias. Ketua Panitia MPLS, Bapak Madekas Jane, menyampaikan harapannya terhadap para peserta didik baru. Ia berharap seluruh rangkaian materi dan keterampilan yang telah diberikan dapat membentuk peserta didik baru menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu menjalin hubungan yang ramah antar sesama. Terkait dengan kegiatan MPLS, kita punya harapan bagaimana telah materi-materi yang disampaikan dan keterampilan-keterampilan yang telah diberikan terkait dengan kegiatan MPLS. Harapan dari kami bagaimana anak-anak itu sesuai dengan harapan kita bersama untuk menjadi anak yang berkarakter nanti, anak yang berakhlak mulia dan mempunyai tanggung jawab, ya, dan selalu ramah satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu sekolah yang aman, nyaman, dan damai. Itu harapan kita. Salah satu peserta didik baru mengungkapkan bahwa kegiatan MPLS tahun ini memberikan pengalaman yang seru sekaligus melelahkan. Keseruan dirasakan saat bisa mengenal lingkungan sekolah yang baru dan bertemu teman-teman baru. Sementara rasa lelah muncul dari proses persiapan yang cukup padat selama kegiatan berlangsung. Dari aku, dua-duanya ada serunya, ada capeknya. Kalau serunya itu di MPLS itu kita dapat banyak teman baru, terus kegiatannya juga seru. Terus di sisi lain kalau capeknya itu capek latihan karena baru pulang udah dipanggil buat kumpul lagi buat latihan. Itu aja sih Kak dari aku. Menurut saya lebih banyak capeknya karena latihan dan gak dapat waktu istirahat gitu. Dan ada juga serunya. Seluruh rangkaian MPLS tahun 2025 ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat berkat kerjasama seluruh panitia OSIS, guru, serta antusiasme peserta didik baru. Melalui MPLS ini, SMA Pariwisata Saraswati Klungkung berharap para siswa dapat lebih siap menjalani kehidupan sekolah dengan karakter kuat, semangat belajar tinggi, serta rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah. Tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Ya, kegiatan MPLS di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung tahun 2025-2026. Semoga kegiatan MPLS ini memberikan para peserta didik baru sebuah bekal untuk mereka bawa dalam memulai lembaran baru di SMA Pariwisata Saraswati Klungkung. Terima kasih sudah menonton liputan kali ini. Saya Desa dan Rama, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.